Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia, Selasa 25 Mei 2021. Saudara-saudari, hari ini kita mendengarkan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Judul dari teks ini adalah Upah Mengikuti Kristus. Bacaan ini merupakan kelanjutan dari bacaan di atasnya atau teks sebelumnya yang mengisahkan kepada kita tentang seorang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa yang harus saya buat supaya saya memperoleh hidup yang kekal?" Dan pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, "Apa yang tertulis dalam kitab suci tentang hal ini? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya." Dan orang ini mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, saya sudah membuat semuanya itu, apalagi yang masih kurang?" Dan Tuhan mengatakan kepada dia, "Satu hal yang masih kurang dalam dirimu, yaitu pergi, jualah segala sesuatu, tinggalkanlah segala sesuatu, dan kembalilah dan ikutlah aku." Orang itu pergi merasa sedih dan tidak mau mengikuti Tuhan. Lalu bacaan yang kita dengarkan hari ini merupakan kelanjutan di mana Petrus merasa bahwa ia telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Tuhan. Maka dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, saya ini sudah meninggalkan segala sesuatu. Apakah upah saya?" Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, saya mengajak Anda untuk coba masuk ke dalam pengalaman rohani kita masing-masing. Periksalah pengalaman ketika Anda berdoa, pengalaman rohani Anda. Mungkin ada saat di mana Anda berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya ini sudah lama sekali mengikuti Engkau. Apakah upah saya? Tuhan, saya ini sudah lama sekali melayani Engkau di dalam gereja, di paroki, di dalam pekerjaan saya, di tengah masyarakat. Sekarang apa upah saya? Tuhan, saya sudah meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan segala kesibukan saya. Dan sekarang apa upah saya?" Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kadang-kadang pertanyaan ini muncul di dalam hati kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat sehingga kita sampai pada pertanyaan, "Tuhan, saya sudah berbuat segala sesuatu hanya demi Engkau, apa upah saya?" Bagi saya ada dua hal yang membuat kita bertanya seperti itu. Yang pertama sekali adalah orang pada saat itu bertanya demikian karena ia mengalami kesepian rohani. Pada saat itu ia sementara mengalami kekosongan batin. Pada saat itu ia merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dalam mengikuti Tuhan, sehingga ia menjadi tidak puas mengikuti Tuhan. Bahkan ia sampai pada pengalaman, "Wah, ternyata percuma saja saya beriman." Dan ketika orang sampai pada pengalaman seperti itu, maka tidak heran mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan, sama seperti laki-laki orang kaya yang meninggalkan Tuhan karena merasa bahwa apa yang ia buat ternyata sia-sia.
Alasan yang kedua adalah karena orang membutuhkan sebuah kepastian dalam mengikuti Tuhan. Dalam hal ini, Rasul Petrus menjadi contoh bagi kita. Dia sudah meninggalkan segala hal bersama dengan murid-muridnya hanya demi mengikuti Tuhan. Lalu ia secara spontan bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Apakah upah kami?" Saudara-saudara, pada saat ini dalam teks yang kita dengarkan, Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus dan para murid tentang upah mengikuti Tuhan. Yang dikatakan Tuhan pada saat itu, Tuhan tidak langsung mengatakan bahwa engkau akan mendapat duit, bahwa engkau akan mendapat rumah mewah, bahwa engkau akan mendapat harta benda yang melimpah. Tetapi Tuhan menyampaikan semua itu dalam sebuah kiasan yang artinya adalah kalau kita mau meninggalkan segala sesuatu dan mau mengikuti Yesus secara lebih dekat, maka upah yang akan kita terima di dunia ini adalah rahmat yang berlipat ganda. Rahmat yang berlipat ganda yang Tuhan berikan kepada kita bermacam-macam. Setiap orang punya kekhasan masing-masing. Rahmat yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan yang terbaik untuk kita itulah Tuhan lipat gandakan di dalam hidup kita masing-masing. Dan hal lain yang dapat Tuhan berikan karena kita setia mau mengikuti Tuhan adalah kehidupan kekal. Ini adalah kerinduan kita semua, bahwa sesudah hidup di dunia ini kita memperoleh kehidupan kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, janganlah takut, janganlah cemas dalam mengikuti Tuhan. Jangan takut akan upahmu, sebab upahmu nanti besar di dunia ini dan juga akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita.